Woi, Cuk, kecil dikit, Cuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak di sini siapa yang nggak hadir? Hadir Ada semua semua. ada. Hadir semua, Bu. Ada semua Ibu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, eh, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana hari kalian hari ini? Bad Baik mood. Ibu. Baik, jangan dong bad Baik mood, bad Ibu. mood. Semangat. Harus Semangat. tetap semangat. Semangat Ibu. Nah, kemarin kan Ibu udah ngasih kalian tugas kelompok nih. Udah dikerjakan nggak? Aku Udah. sama Dona udah Ibu. Udah. Udah Ibu. Udah Ibu. Udah. Nah, Ibu mau minta kalian buat memaparkan hasil tugas kerja kelompok kalian semua. Mulai dari kelompok akibat. Kelompok akibat udah siap? Kelompok Rian dan Dewi Ibu. Iya. Udah Ibu. Udah, Boleh Ibu. memaparkan? Kak Baik, Dewi yang pertama dibisukan itu. aku pakai dua woi. Oh, udah tahu. Ya, udah. Ayo. Yang pertama ada Obi bangun kesiangan. Yang kedua ada badan sehat. Yang ketiga ada nilai Anto jelek. Selanjutnya saudara Rian. Yang keempat, Cindy mengantuk di jam pelajaran. Ya. 5, perutnya menjadi sakit. Iya. Terus kelompok sebab gimana hasilnya? Yang pertama itu ada Obi tidur larut malam. Yang kedua, Eti rajin lari pagi. Yang Ya. ketiga, Anto sering membolos. Ya. Terus? Dan yang keempat itu ada Cindy tidur terlalu malam. Yang kelima, Mira makan sambal terlalu banyak. Ya, benar. Hasil kerja kelompok kalian itu benar. Tepuk tangan dulu. Yeay. Oke, nah di sini Ibu ada buku mengenai pembelajaran kita. Sebentar ya anak-anak. Oke, Bu. Nah, nah ini kan tugas kelompok yang tadi udah Ibu berikan kepada kalian. Nah, manakah yang terlebih dahulu antara sebab atau akibat? Sebab Ibu. Betul. Sebab. Sebab duluan baru akibat. Iya. Terus di sini juga ada pembelajaran skimming, yang mana pembelajaran skimming itu adalah membaca sekilas dari cerita yang ada gitu. Jadi kayak rangkuman dari cerita tersebut. Mendapatkan gambaran tentang isi teks kayak kesimpulan dari cerita yang ada gitu. Terus juga di sini ada mengenai kalimat majemuk. Nah,
Dalam sebuah teks, kadang kita menjumpai kalimat-kalimat panjang pada bab sebelumnya. Nah, kita belajar tentang kalimat menjemuk setara. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang kalimat menjemuk bertingkat. Nah, kalimat berjemuk bertingkat itu adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat inti atau induk kalimat, dan kalimat pendamping anak kalimat. Nah, kedua kalimat ini digabung dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Terus ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat, diantaranya yang menyatakan hubungan syarat, tujuan, sebab, akibat, alat, dan perbandingan. Nah, kali ini kita akan membahas kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab dan akibatnya. Nah, seperti ini. Tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Sebabnya itu, tanamannya kekurangan air, maka mengakibatkan tanaman tersebut menjadi layu. Terus juga ada tanaman ini dipupuk secara teratur, maka pertumbuhannya baik. Nah, tanaman itu tuh dipupuk dengan teratur sebabnya, sedangkan akibatnya akan menjadi tumbuh lebih baik. Terus juga nah, sebab akibat itu adalah hubungan antara dua peristiwa di mana suatu peristiwa merupakan hasil dari peristiwa lainnya. Dalam bahasa lain, sebab akibat juga disebut sebagai kausalitas atau kebersebaban. Nah, sebab adalah suatu yang menghasilkan suatu kejadian atau kondisi, sedangkan akibat adalah apa yang dihasilkan dari kejadian tersebut. Terus juga Ibu ada sebuah video mengenai sebab akibat, yang mana kalian harus menonton video tersebut. Sebentar ya. Ya, Bu. Tahu ini. Waktunya belum, Sayang. Ini seperti ini loh. Ini yang kita. Nah, ini mana, Bu? Ini. Nah, mana, Sayang? Pakai ini, Cok. Itu speaker itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, dari video yang Ibu paparkan tadi ke kalian, apa sebab akibat dari banjir tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, Nada, Salah nggak silakan. apa-apa kan Ibu? Nggak apa-apa. Kalau salah tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, jadi di video itu terjadi kebanjiran dikarenakan
manusia membuang sampah sembarangan dan juga penggunaan lahan yang terlalu banyak kayak gitu Ibu. Iya, betul. Jadi, sebab dari banjir itu adalah pembuangan sampah sembarangan sama pengundulan lahan. Jadi, dan juga daratan yang rendah sama ketinggian air itu berbeda seperti itu. Maka terjadi banjir. Jadi, paham ya? Paham, Paham, Bu. Ibu. Nah, oke. Sini Ibu ada sebuah soal. Nah, Ibu minta Dewi, coba hubungkan nih, mengidentifikasi hubungan sebab akibat pada diagram. Perhatikan contoh diagram di bawah ini. Nah, dia karena dan maka. Coba satukan kalimatnya. Dewi, Baik, yang pertama di sini ada adik, karena adik disengat lebah, maka muka adik ada yang bisa mengoreksi? Karena karena adik disengat lebah, maka muka adik bengkak. Ya, benar, seperti itu. Terus yang kedua, Dona. Coba Dona. Pensilnya patah. Karena pensilnya patah, maka adik tidak bisa menyelesaikan PR-nya. Ya, benar. Terus, Rian. Karena adik terjatuh, maka ibu segera datang menolong. Oke, benar. Terus, Nada. Karena curah hujan yang tinggi, maka rumah dan bangunan rusak terendam air. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Terus juga di sini ada Nah, di sini ada juga tentang membuat ringkasan. Ringkasan adalah singkatan cerita. Membuat ringkasan dalam cerita dilakukan dengan cara mengidentifikasi ide pokok dari cerita dan menuliskan kembali secara singkat dan jelas. Seperti itu. Terus, membuat ringkasan itu kayak kalian itu membuat cerita yang singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Terus, nah, di sini juga ada imbuhan. Imbuhan itu dalam teks yang kalian baca, tampak beberapa kata yang merupakan kata berimbuhan. Ada beberapa makna dari penggunaan imbuhan pean, yaitu contohnya tuh menyatakan tempat, pean jadinya perumahan, atau pekola ditambah an jadinya pengelolaan. Terus tambah panas ditambah an jadinya pemanasan. Nah, imbuhan itu eh, ibarat kata kayak kata pokok ditambah pesamaan seperti itu. Penambahan kata, ya.
Nah, di sini juga ada ide pokok. Setiap paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik atau kalimat utama dan dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Dalam sebuah paragraf, gagasan utama adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan atau gagasan utama atau ide pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penggambaran, uraian, atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Nah, coba Dewi, apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Ya, benar. Terus coba Dona, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian, atau rincian. Nah, ya, benar. Oke. Berapa menit ya? Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai sebab akibat, siapa yang bisa menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Rian? Bisa? Nggak bisa. Dona bisa? Tidak, Ibu. Saya Ibu. Bisa? Siapa bisa? Saya Ibu. Oke, Nada. Jadi kesimpulan buat pembelajaran materi hari ini bahwa hubungan sebab akibat terdiri dari kausalitas, kesebaban atau sebab akibat merupakan istilah hubungannya dengan prinsip sebab akibat yang ilmunya dan pengetahuannya yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain. Ya, Gitu, Ibu. benar. Gimana pembelajaran hari ini? Kalian udah paham atau ada yang belum paham? Sudah Ibu. Paham Ibu. Sudah sedikit paham, Ibu. Oke, nanti Rian harus PR ya. Kasih PR mengenai tentang sebab akibat. Iya, Ibu. Oke. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu tutup dengan baca doa dulu. Simpulan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.